Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Muhammad Rafin Eki, Roland Mohi, Devrianti Amahi, Tia Ayu Lingsia, ada Ririn Kobandaha, dan terakhir ada Cici Indrayani Poromi. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai adab berpakaian. Langsung ke inti materi. Pengertian adab dalam berpakaian. Menurut ajaran Islam, berpakaian adalah mengenakan pakaian untuk menutupi aurat dan sekaligus perhiasan untuk memperindah jasmani seseorang, sebagaimana ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang artinya, "Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi takwa itulah yang lebih baik." Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 26. Bahwasanya telah kita ketahui, memberi acuan atau cara berpakaian sebagaimana dituntut oleh sifat takwa, yaitu untuk menutupi aurat dan berpakaian rapi sehingga tanpa simpati dan berwibawa serta anggun dipandang, bukan untuk menggiurkan dibuat-buat. Kemudian, lalu bagaimana sih adab berpakaian bagi pria dan wanita? Adab pakaian pria. Ilmu fikih menegaskan bahwa bahwa aurat laki-laki adalah di antara pusar sampai lutut, sehingga pakaian pria tidak sama dengan pakaian wanita dalam menutupi aurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam artinya, "Katakanlah kepada orang laki-laki yang hendak mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat." Quran Surah An-Nur ayat 30. Pakaian lelaki bagi lazimnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemeja dan celana panjang serta dasi. Yang kedua, jas untuk pakaian resmi. Yang ketiga, kemeja batik. Dan yang keempat, pakaian bergaya timur seperti gamis disertai sorban. Kemudian yang kelima, ulama mengharamkan kaum lelaki memakai perhiasan emas dan pakaian sutra. Untuk membiasakan diri mempraktikkan adab berpakaian secara Islami, hendaklah terlebih dahulu kita memperhatikan hal berikut. Yang pertama, tanamkan keimanan yang kuat dalam hati agar niat yang baik tidak tergoyahkan. Yang kedua, yakinkan dalam hati bahwa menutup aurat bagi seorang muslim dan muslimah adalah wajib hukumnya, sehingga akan mendapat dosa bagi yang meninggalkannya. Kemudian yang ketiga, tanamkan keyakinan bahwa Islam tidak bermaksud memberikan umatnya dalam berpakaian, bahkan sebaliknya memberikan kebebasan untuk perlindungan bagi harkat dan martabat umatnya. Pakaian wanita. Seorang wanita dinilai berbusana baik dan serasi kalau ia senantiasa menggunakan pakaian yang cocok dengan usia dan kepribadiannya. Pegangan utama yang perlu diperhatikan dalam berpakaian adalah tidak perlu berlebihan dan lebih baik berpakaian sederhana dan yang menutup aurat. Contoh adab berpakaian dalam berpakaian di dalam ajaran Islam, berpakaian tidak hanya sekedar kain menutup badan, tidak hanya sekedar model atau tren. Biasanya kita ikut tren yang mengikuti perkembangan zaman. Islam mengajarkan tata cara
atau adab berpakaian yang sesuai dengan ajaran agama, baik secara moral, indah dipandang, dan nyaman digunakan. Di antara adab berpakaian dalam pandangan Islam yaitu harus memperhatikan syarat-syarat pakaian yang Islam, yaitu yang dapat menutupi aurat terutama wanita. Kemudian hendaklah mendahulukan bagian badan sebelah kanan, baru kemudian sebelah kiri. Tidak menyerupai pakaian pendeta Yahudi atau Nasrani. Berdoa sebelum memakai pakaian. Pakailah pakaian yang bersih dan rapi sehingga tidak terkesan kumal dan dekil yang akan mempengaruhi terhadap pergaulan dengan sesama. Kemudian adalah tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak terlalu ketat atau transparan, tidak berlebihan atau sengaja melebihkan lebar kainnya. Kemudian di sini ada doa berpakaian. Wa minni wala quwwatin alhamdulillahilladzi kasani hajas sauba wa rajaqni min ghairi halil. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi pakaian dan rezeki kepadaku tanpa jerih payahku dan kekuatanku. Adapun syarat-syarat berpakaian bagi wanita antara lain. Yang pertama, kainnya tidak tipis atau tembus pandang. Potongannya tidak ketat, tertutup aurat atau badannya kecuali muka dan tangannya. Karena batas aurat wanita itu batas aurat wanita itu muka hingga telapak tangan, hanya itu yang bisa terlihat. Fungsi pakaian bagi wanita. Yang pertama, menjauhkan wanita dari gangguan atau pelecehan. Yang kedua, membedakan wanita berakhlak hina dengan wanita berakhlak mulia. Kemudian yang ketiga, mencegah timbulnya fitnah bagi kaum wanita. Yang keempat, memelihara kesucian diri dan agama wanita yang bersangkutan. Hikmah akhlak berpakaian, terjaga kehormatannya. Kemudian dapat selalu beribadah kepada Allah kapan saja. Yang ketiga, menjadi identitas bagi diri sendiri bahwasanya ia merupakan seorang yang beragama Islam dan terjaga diri dari gangguan orang lain, terjaga dari pergaulan bebas, terjaga dari perbuatan zina atau perbuatan yang menjerumuskan kepada zina. Kemudian, terima kasih. Itulah pemaparan dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.